Hello. Okay. So let's move to strategy 11 to 13 about structure and written expression. Kita di video sebelumnya we have discussed about the 7, the 8, the 9, the 9th, and the 10th strategy in answering the questions of structure. So let's move to 11. Sekarang strategi yang ke-11 adalah agreement after prepositional phrase. Oke, masih loading. Kita tunggu ya. So, here's the things. Strategi ke-11. Agreement after prepositional phrase. Oke, so what is preposition? Kita sudah bahas di strategi 1 sampai 6. Preposisi itu yang kayak apa? So, itu kayak misalnya to, of, out, atau in, ya itu namanya preposisi. Nah, kalau prepositional phrase berarti ada preposisi kemudian setelahnya kata benda. Kayak misalnya out of the box. Ada out, ada of, itu preposisi. The box itu object of preposition. Dari out sampai the box itu namanya prepositional phrase. Nah, so let's see in the slide. Normally, a sentence has its subject and its verb. Either it is singular or plural. Normalnya, sebuah kalimat itu memiliki subjek dan memiliki verb atau kata kerja. Either it is singular or plural, baik itu tunggal maupun jamak. And yet, tapi, there's some question which ada beberapa pertanyaan yang put some prepositional phrases between subject and its verb. Yang meletakkan frasa preposisi di antara subjek dan verbnya. Jadi yang kita tahu susunan bahasa Inggris yang kita tahu, subjek sama predikat atau subjek sama verb itu selalu bergandengan. Pada faktanya tidak seperti itu. Kadang itu dipisah. Subjeknya di mana, verbnya di mana, gitu. Kadang ada subjek, habis itu di tengahnya ada prepositional phrase, baru setelahnya ada verb atau predikat. Contoh, the door to the rooms are locked. The cars of my brothers is expensive. Nah, ada tanda bintang di situ, itu termasuknya salah. Karena kita tahu kalimat yang pertama the door and the room. Kalau the door pintu, satu kan pintunya, berarti itu singular. Kemudian ada rooms, kamar. Ada S-nya setelahnya, maka ini menandakan kata benda plural atau jamak. Nah, kemudian ada are. Are-nya itu jadi verb-nya atau jadi predikatnya. Nah, verb itu tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular. Kalau subjeknya plural, maka predikatnya juga harus plural. Nah, lock di sini artinya terkunci. Kita lihat dari kalimat ini. The door to the rooms. Kira-kira yang jadi subjeknya door apa rooms? Ya, subjeknya adalah door. To the room, ini ada to, itu adalah preposisi atau preposition. Kemudian ada the room. Ini ada the room, ini namanya object of preposition. Dari kata to sampai room, to the rooms, itu namanya prepositional phrase. Maka subjeknya door, to the rooms, prepositional phrase. Maka are di sini merupakan verb atau predikat dari door, bukan rooms. Oke? So, door di sini singular, maka di sini juga harus singular. Benar nggak are singular? Salah, maka harus diganti menjadi singular, yaitu is.
pintu yang menuju kamar-kamar itu terkunci. Jadi yang terkunci bukan kamarnya, tapi pintunya. Maka are di sini diganti menjadi is. Oke? Jadi yang terkunci apanya? Pintunya, bukan kamarnya. Oke, the second sentence. The cars of my brother is expensive. Expensive itu mahal. Jadi yang mahal teh brother-nya apa cars-nya? Jelas cars-nya. Cars-nya ada berapa? Banyak, berarti itu plural. Maka predikatnya harus plural juga, bukan is tapi are. The cars of my brother are expensive. Oke, kita lihat 12. Agreement after expression quantity. Sekarang dalam bentuk quantity ya. Generally, words related to the number of subject can confuse students such as word. Nah, generally pada umumnya, words kata-kata related to the number yang berhubungan dengan jumlah of subject, berhubungan dengan jumlah subjek can confuse student. Terkadang membingungkan siswa. Indonesian is so hard. Oke, such as word seperti kata all, semua, most, paling banyak, some followed by prepositions of, kadang diikuti oleh preposisi kayak all of. All itu kan jumlah ya, semua. Most terbanyak, itu kan jumlah sebenarnya. Kemudian disambung dengan preposisi, biasanya ada all of, most of, some of, half of. Nah, itu tuh termasuknya termasuk jamak apa tunggal. Pertanyaannya gitu, ada half itu setengah, some itu berapa, part itu sebagian, part of. Nah, the key to determine the verb is by looking at the word after the preposition of. Kuncinya untuk menentukan kata kerja itu dengan melihat kata setelah preposisi of-nya. Jadi lihatnya jangan all-nya. Karena mentang-mentang semua, all of, semuanya. Misalnya all of the room. Oh berarti semua, berarti itu jamak. Lihatnya jangan dari all-nya, tapi setelah of-nya. Nah, most of the meal was delicious. Ada kata most di situ. Most itu sebagian besar atau sebagian banyak gitu ya, sebagian besar. Most artinya itu. Tapi setelahnya of itu ada the meal. Meal-nya di situ ada S-nya enggak? Tidak ada, maka itu singular atau tunggal. Maka itu yang dihitung sebagai subjek. Jadi bukan most-nya. Walaupun most artinya paling banyak, tapi itu tidak terhitung subjek. Jadi yang dihitung subjeknya itu the meal-nya setelah of-nya. Karena meal-nya itu singular atau tunggal, maka kata kerjanya juga harus singular, yaitu ada di situ was delicious. Was itu sama dengan is. Cuman kalau was mah itu dari past tense. Intinya berarti makanan itu enak. Makanan yang mana ya udah nggak ada, udah habis. Makanya di situ pakai was. Udah lewat. Makanan yang tadi tuh enak. Sekarangnya mungkin udah habis, makanya nggak ada. Tapi kalau misalnya the most of the meal is delicious, berarti masih ada makanannya sampai sekarang. Nah, intinya adalah untuk mencari subjek, apakah itu singular atau plural, lihat yang setelah preposisinya ya, bukan dilihat dari most-nya. Oke? Nih, ada yang contoh kedua, most of the meals were delicious. Ganti meals-nya jadi banyak, maka predikatnya juga banyak. Were itu sama dengan are. Nah, kalau are itu bentuk present-nya, were itu bentuk past tense-nya. Ya, artinya sama. Oke, so 13. Agreement after certain words. Words that have singular nature. Kata-kata yang memiliki arti tunggal. Bayangan kita misalnya, setiap orang pasti suka tidur. Misalnya. Bayangan kita kalau setiap orang berarti banyak dong ya orangnya. Enggak, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dihitung tunggal. Nah, ada anybody, ada everybody, nobody. Kalau Amerika bilangnya everybody, anybody, but in British you can say everybody, nobody, somebody, each, ditambah dengan noun, kata benda kayanya misalnya, each itu artinya masing-masing ya. Masing-masing. Kayak
Each student, masing-masing siswa, harus menyerahkan laporan. Must submit the paper. Nah, each. Kemudian ada anyone. Kalau anyone, everyone, bukan every, tapi every. Everyone. No one, someone, every ditambah dengan noun atau kata benda kayak every student. Kata bendanya apa aja? Every student, every pen, every room, every house. Sama di atas juga each house, each student, cuman each artinya masing-masing, kalau every artinya setiap. Oke. Nah, ketika Anda menemukan ini, certain words ini meskipun menggambarkan semua orang, setiap orang, oh berarti banyak dong. Enggak, ini kalau dalam bahasa Inggris itu terhitungnya singular. Ada juga anything, everything, nothing, something. Something kan beberapa yang kita tahu. Do you wanna tell something? Mau ngatain sesuatu enggak? Bayangan kita sesuatu banyak, tidak. Karena something itu tidak jelas, maka itu dihitung tunggal atau singular. Contoh, everybody in the theater watching the film attentively. Setiap orang yang ada di teater nonton film dengan sangat seksama. Nah, are itu predikatnya. Kemudian subjeknya adalah everybody. Setiap orang. Bayangan kita setiap orang berarti semua yang ada di teater itu dihitung, maka banyak. Salah karena di sini menggunakan certain word everybody, setiap, jadi dihitungnya per orang. Maka predikatnya bukan lagi menggunakan plural, harusnya adalah is, menjadi singular. Maka everybody in the theater is watching. Karena dihitungnya per orang itu nonton dengan seksama. Nah, sama dengan anybody deserve a gift in her or his birthday. Siapapun berhak untuk mendapatkan hadiah di ulang tahunnya. Kenapa ini salah? Karena kalau dalam simple present itu dihitungnya tunggal, orang ketiga itu kata kerjanya harus ditambah s. Deserves. Berhak, ya. Sama kayak misalnya go to school. Berarti kalau misalnya subjeknya anybody, berarti anybody goes to school. Jadi bukan go to school, tapi goes to school. Karena dia singular, sendirian, tunggal. Ya, makanya ditambah s. Yang tadinya it jadi it's. Ada s-nya di terakhirnya. Anybody eats a cake. Setiap orang makan, siapapun makan pizza itu. Nah, so you have to make it like that, ya. Sekarang kita latihan exercise-nya 1 atau 2 soal dari strategi 11 sampai strategi 13. Okay, so what you have to do in this is that you have to find mana kata yang kira-kira salah. Jadi kalau bahasa formalnya, carilah kata-kata berikut yang itu harus dikoreksi. Berarti harus cari yang salah ya. Contoh misalnya, nobody know when the process of glass making was invented. Ada kata know, ada proses, ada kata was invented. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan proses pembuatan kaca itu apa sih bahasa Indonesia invent tuh? Dirumuskan, bukan dirumuskan, diketahui. Invent. Ya, diketahui, oke. Saya baru menemukan kata yang tepat itu ya. Kadang lupa artinya apa bahasa Indonesianya, but I do understand. So, kira-kira yang salah now, apa proses, apa was invented? Yang salah adalah now. Kenapa? Karena nobody itu singular. Maka kata kerjanya harus ada s-nya. Nobody knows. Ya? Oke, sekarang kita latihan yang selanjutnya. Ini, the language, nomor 4. The language of the word present a vast array of structural similarities and differences. Oh, salah. Oke, so dari sini. Ingat, the language of the word itu jadi subjeknya. Kemudian, predikatnya adalah present. Kemudian, a vast array, artinya apa? Saya juga nggak tahu. Tapi itu
Ada of di sini preposition. Anda tidak perlu tahu artinya nggak apa-apa. Structural similarities itu kesamaan, differences, dan perbedaan. Kira-kira yang salah mana? Yang salah adalah present. Present itu adalah bukan present, present. Menyajikan. Kalau present artinya hadir, kalau present itu menyajikan. Tapi tulisannya sama, bacanya beda. Sesuai dengan artinya. Nah, kenapa di sini? Karena the language itu kan cuma satu, singular. Maka presentnya harus ada S-nya. Begono. Oke? Okay? So, those are the example. Silakan kerjakan kuis selanjutnya via e-kuliah. Tolong pahami dulu videonya. Kalau ada yang tanya, silakan japri ke saya. Thank you. Okay, so let's move to where is it? Huh. So those are the example of the okay. See you next meeting. Bye.